Orasi ilmiah oleh Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro. Kepada Bapak Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro, disilahkan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, kita melihat bahwa perkembangan teknologi saat ini sudah sedemikian maju dan berkembang, dan dalam kenyataannya teknologi tidak semata-mata membuat hidup kita lebih mudah. Namun kenyataannya hidup kita semua itu menjadi semakin kompleks, sehingga perlu ada suatu kemampuan kita semua, baik pelaku maupun pengguna, untuk memanfaatkan teknologi dengan seandainya manusianya juga mampu untuk melaksanakannya dengan baik. Nah, saya awali dengan suatu cerita. Ada perusahaan di Cina, perusahaan besar, raksasa dalam bidang telekomunikasi, yaitu Huawei. Tahun 2013, Huawei mencanangkan bahwa dia akan mengganti antena dari perangkatnya itu, karena sudah cukup lama digunakan, dan dengan persaingan teknologi demikian kuat, maka dia juga harus mengadakan satu inovasi. Dia kemudian melaksanakan suatu upaya untuk mengganti antena yang ada di perangkat-perangkat Huawei pada tahun 2013. Kenapa harus diganti? Ya, supaya lebih kuat dan lebih tinggi konduksivitas panasnya. Artinya gini, antena Huawei tersebut punya kemampuan untuk melayani begitu banyak frekuensi, pita frekuensi, karena untuk komunikasi seluler. Lain pihak, begitu banyak generasi atau jenis telepon seluler yang berkembang di dunia ini, yang ingin dia juga gunakan sebagai antenanya untuk perangkat tadi. Artinya dua hal mau dikembangkan, makin banyak frekuensi yang akan dilayani, dan makin banyak jenis variasi seluler yang akan dilayani. Mereka mengatakan kita mesti mengadakan satu perubahan yang signifikan dari antena tersebut, yang kita katakan di sini dengan spesifikasi baru. Apa spesifikasinya? Kekuatan makin tinggi, konduktivitas makin tinggi. Tapi, ada tapinya, tanpa penambahan berat. Biasanya Bapak Ibu sekalian, suatu alat dikembangkan untuk bisa lebih kuat, itu biasanya diperbesar. Karena kekuatan makin besar dengan besarnya perangkat tersebut. Nah, di sini mereka ingin mengatakan tidak boleh lebih berat. Karena kalau berat ya kalah bersaing dengan pesaing dari Amerika, dari Eropa dan sebagainya itu. Dia menantang para insinyurnya, bikinlah suatu perangkat antena yang makin kuat, makin konduktivitasnya tinggi,
tapi tetap tidak menambah berat. Kalau bisa makin ringan ke depan. Nah, di pabrik itu, Ibu sekalian, yang mendesain antena untuk penyiarannya itu, dengan yang mendesain perangkat material untuk antena itu berbeda. Bukan satu tim, dua tim terpisah. Masing-masing punya kinerja yang berbeda. Antena dibuat supaya makin canggih, kapasitas tinggi, semua tinggi, makin kuat. Tapi satu pihak bagian material mengatakan, ya dia harus mencoba untuk menemukan satu cara bagaimana menaikkan kekuatan tanpa menaikkan berat dari bahannya itu. Dan pada kenyataannya antena tersebut demikian kompleks dan tidak mungkin ada pengurangan berat atau pengurangan komponen. Jadi akhirnya the only choice, pilihannya adalah ya harus meningkatkan kualitas materialnya itu. Kuat tapi ringan. Nah, tugas dari divisi material mengurangi berat dengan tetap menjamin fungsionalitas, kekuatan, kekerasan, dan ketahanan komponen. Saat ini, Huawei sudah pakai antena yang sangat ringan sebetulnya itu. Nah, tidak mungkin lagi mendapatkan bahan yang lebih ringan dari yang ada sekarang. Kalau kita menggunakan bahan yang ada di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk menemukan material atau paduan baru yang belum ada selama ini, yang mana bisa beri kekuatan yang tinggi, tapi juga dengan berat yang jauh lebih ringan, supaya dalam kompetisi saat ini makin ringan itu makin baik, menang dalam kompetisi dia itu, ya. Nah, mulailah adanya suatu pencarian inovasi atau mau mencari satu hal baru. Nah, di sini para insinyur dari Huawei mulai mencari bahan-bahan mana yang kira-kira bisa dikemas, didesain untuk memenuhi kriteria tadi. Kuat, tapi ringan. Nah, mereka mencari itu dengan mengawali menggunakan material M. Memang tidak disebutkan oleh mereka namanya karena itu rahasia dari perusahaan. Tapi kan cari material M, karena apa? Karena M ini ternyata lebih ringan 30% daripada antena Huawei yang sekarang itu digunakan. Jadi ada solusi. Oke, ini lebih ringan nih. Artinya bisa dong. Nah, tapi kemudian dicek lagi, lebih ringan iya, tapi dia punya kelemahan, yaitu pertama, tidak tahan karat, dan produktivitas panasnya sangat rendah. Tantangan muncul, karena antena itu digunakan di tempat-tempat yang cuaca ekstrim. Minimal 10 tahun harus bertahan antena itu. Pasti karat, kena air laut, macam-macam, kena angin, kena hujan. Tantangan itu. Yang kedua, kalau intensitas panasnya itu rendah, maka cepat panas ini antenanya itu, bentar rusak dia. Jadi cari antena yang tahan panas juga. Ya. Nah, mulailah para insinyur itu mencari jalan keluar. Nah, di sini kita lihat sekelas Huawei pun itu masih mau kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi, perusahaan, institusi riset untuk mencari solusi dari yang mereka ingin harapkan itu. Mereka kontak ke semua mitranya di dunia untuk mencari apakah ada sih bahan M yang juga tahan karat,
apakah ada juga M yang tahan panas? Akhirnya setelah beberapa lama bulanan mencari mitra, ketemu 2 perusahaan. Satu, lembaga riset itu mempunyai satu penelitian masih riset mengenai bagaimana meningkatkan daya tahan karat dari bahan M tersebut. Eksperimen terus mereka. Satu lagi, ada satu perusahaan yang sedang meneliti bagaimana meningkatkan ketahanan panas dari bahan M. Nah, ketemu nih mitranya sudah. Nah, bertigalah mereka kemudian bikin riset kolaborasi Huawei dengan 2 perusahaan tadi untuk mencari tadi seperti apa sih komposisi bahan itu supaya ringan, kuat, tahan karat, tahan panas. Akhirnya setelah dilakukan riset selama berbulan-bulan, nggak ada riset dalam waktu 1 hari, berbulan-bulan, dites terus, dicoba terus, akhirnya ketemu satu desain yang memenuhi syarat sesuai dengan kriteria antena yang akan dikembangkan oleh Huawei. Kita sebut dengan proof of concept. Jadi konsep riset dibuktikan dengan hasil pengujian yang betul-betul memberikan suatu hasil yang baik. Nah, ini tahun 2013. Sekarang tahun 2024. Waktu itu saja sudah mulai mereka mengadakan riset seperti itu. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu hadirin sekalian yang mengikuti perkembangan teknologi, dengan berkembangnya AI, kecerdasan buatan, ternyata memberikan satu perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Paling tidak di industri manufaktur, pembuatan material pun menggunakan sekarang itu yang namanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, saya ingin menceritakan ini. Dulu Huawei seperti itu, sekarang kita lihat teknologi yang mereka butuhkan sudah ada sekarang itu. Tahun 2024 sudah berkembang dengan pesat yang kita sebut dengan additive manufacturing. Ya, jadi kalau Bapak Ibu hadirin lihat di dalam gambar, kita membandingkan antara industri manufaktur yang konvensional dan dengan industri manufaktur yang aditif. Konvensional, kita lihat dari satu bahan itu diproses, dipotong, kadang-kadang dilubangi, dicor macam-macam untuk jadi satu benda, tapi yang pasti dia punya limbah yang sangat besar. Padahal kita ke depan berusaha untuk menciptakan dunia yang bersih lingkungan, supaya iklim itu makin baik, anak cucu kita ke depan hidup dalam bumi yang lebih bersih. Nah, dengan teknologi yang baru ini, additive manufacturing, yang bawah, terlihat bahwa limbahnya hampir tidak ada. Berangkat dengan serbuk, diproses, dibentuk satu benda tertentu, hampir tanpa limbah. Nah, proses yang bawah ini, dia mampu menggunakan teknologi AI. Jadi, kita meramu satu material itu, sekarang bisa. Dulu belum bisa. Tambang kita gali, ya, kita proses, dapat logamnya, baru dikerjakan untuk satu benda. Sekarang enggak. Kita bisa serbuk macam-macam logam, kita bisa meramu supaya mencapai kriteria tadi, ringan, kuat, tahan panas, tahan karat. Bisa dengan teknologi artificial intelligence. Nah, kita lihat berikutnya ada yang disebut dengan machine learning
Kalau wisudawan Dell mestinya sudah hafal itu, ML itu apa. Karena sehari-hari mereka menggunakan itu dalam perkuliahannya itu. Nah, kita menerapkan ML di industri manufaktur. Sehingga dalam proses pembuatan satu benda pun, kita bisa mendesain mau seperti apa. Jadi ibarat kita memasak itu, kita sudah bisa bikin menunya, kita meramu, kita olah. Nah, ini semua sekarang memang dimudahkan. Dulu waktu Huawei mencoba eksperimen, dia coba satu, diuji, oh belum, bikin lagi, uji lagi, belum sampai. Kalau sekarang bisa langsung tahu masing-masing komponen berapa porsinya, kemudian diolah. Itu dimungkinkan dengan adanya AI atau jelasan buatan yang diterapkan di industri manufaktur. Nah, kita lihat berikutnya lagi. Ada yang sekarang ini berkembang lebih update, yaitu yang disebut dengan XAI, Explainable Artificial Intelligence. Artinya apa? Kita bisa tahu, ya, bukan lagi black box di komputer itu, tapi kita tahu kenapa seperti itu. Ya, dua metode digunakan. Yang sebelah kiri data driven, based on data, menggunakan data, interpretasinya, kemudian untuk konsep base dan sebagainya. Di sebelah kanan modelnya. Jadi kita punya model, punya data, itu di-combine. Dulu nggak bisa, begitu masuk ke machine learning ya satu aja sudah menyatu dua-duanya itu, model maupun data. Nah sekarang kita bisa bikin banyak sekali rincian dari sifat-sifat material itu sendiri. Lanjut. Nah, sebagai gambaran, ini mungkin untuk teman-teman dari wisudawan ataupun mahasiswa dosen dan Dell, kita lihat bahwa memang XAI ini memberikan satu kemudahan untuk kita dalam menganalisis bagaimana proses pembuatan suatu material atau suatu produk. Kalau yang di atas itu yang konvensional machine learning, ML yang konvensional, ada data, kemudian dibaca oleh machine learning, keluarlah interpretasinya. Misalnya sini, anjing, ya, dog. Kenapa? Ya pokoknya datanya itu masuk ke machine learning, ya itu dog namanya. Kenapa? Nggak tahu. Nah sekarang dengan yang pakai XAI tadi itu, data ada, machine learning diolah machine learning, kemudian masih ada lagi XAI yang menjelaskan kenapa itu anjing atau dog, karena kakinya 4. Itu gambaran betapa kita sekarang ini bicara dalam dunia yang penuh dengan penggunaan big data. Yang bawah ini hanya mungkin karena kita big data sudah ada sekarang itu. Big data itu membuat kita lebih mudah dalam membuat satu desain, karena kita sudah punya banyak parameter, tapi juga big data ini kalau Anda tidak mampu, tidak hati-hati, kita juga bisa salah atau terjebak. Nah, contoh saja, kita lihat ada beberapa aplikasi dalam XAI, dalam industri manufaktur. Ya, jadi kita lihat ada untuk mendeteksi cacat. Jadi sebelum dibuat barangnya pun, kita tahu nanti kira-kira cacat di mana gitu loh. Dulu belum bisa, bikin dulu barangnya, diuji, baru ketahuan, oh dia crack atau cacat. Terus bisa juga mengoptimisasi proses. Lebih hemat, lebih sederhana, bahan lebih sedikit. Ya, energi lebih sedikit yang digunakan. Kemudian juga monitoring dan kendali dari prosesnya itu sendiri bisa kita pantau secara berkala. Kemudian juga ada memperkirakan gagal dari sebuah komponen. Bisa sekarang, dulu belum. Dulu bikin barang, coba gagal. Sekarang desain sesuatu, kita bisa ngira, oh bikin seperti ini, gagalnya mungkin di sini. Ya. Kemudian milih material. Itu banyak material yang kita punya di bumi ini, mana yang kita pakai. Bisa kita gunakan dengan perangkat dari XAI ini. Dan juga analisis keberlanjutan dari produk itu.
Nah, berikutnya saya sekedar memberikan gambaran saja, ada 7 macam additive manufacturing yang sekarang dikembangkan. Ini material extrusion, ditekan masuk dalam satu pola untuk pembentukan satu produk, penambahan material. Berikutnya adalah fat photopolymerization, jadi ditembakkan dengan satu polimer yang ditembak dengan menggunakan sinar supaya masuk ke dalam bahan yang mau diperkuat. Jadi polanya itu sudah ada bendanya, tambah-tambah aja. Sekarang bisa gitu, bikin logam sesuatu, ada logam A, tempel aja. Nah, tempelnya pakai teknologi ini gitu loh. Apa yang ditempel? Pakai tadi, XAI. Yang mana yang kira-kira memperkuat atau memperbaiki dari bahan tersebut. Atau menggunakan yang ketiga adalah directed energy deposition. Ya, pakai energi yang dideposit dalam logam yang kita mau, atau benda yang kita mau perbaiki. Ada lagi namanya power bed fusion, ya beberapa kelebihan kekurangan, semua bisa nah, ini semua dapat dikontrol. Berapa banyak energinya, berapa banyak bahannya itu bisa didesain oleh si pembuat material sekarang itu. Yang dulu belum pernah ada sebelum ini. Lanjut, material jetting, hampir sama juga, tapi hanya beda sedikit secara fisik. Kemudian sheet lamination, lapisan, lembar-lembar, ya, sesuai kebutuhan. Kemudian binder jetting, ya, kemudian ditembakkan juga dengan jet dan dengan pengikat binder. Nah, dan terakhir kami sampaikan di sini Bapak sekalian, bahwasanya adanya siklus tahapan dalam additive manufacturing, yaitu berangkat dari desain, topologi desain bahannya seperti apa, prosesnya masuk, bagaimana optimisasi proses, bagaimana menyebarkan serbuk logam dengan masing-masing karakter supaya meningkatkan lagi kualitas dari produk itu. Dan monitoring, pemantauan terhadap adanya kemungkinan cacat. Setelah ketemu semua, baru diproduksi. Manufacturing planning, quality control, data security. Datanya ini yang tidak boleh hilang. Data ini mungkin bisa dicuri oleh sistem yang terbuka seperti saat ini. Ya, nah, jadi siklus kembali lagi dia dari hasil produksi, desain lagi untuk yang berikutnya, terus berjalan. Itulah yang dapat kami ceritakan pada Bapak Ibu sekalian, gambar bahwa kita sebenarnya punya peluang. Indonesia punya peluang untuk maju. Kita punya banyak sekali bahan baku mineral yang bisa kita desain, kita ramu untuk menghasilkan produk-produk yang punya keunggulan di dalam persaingan teknologi internasional. Sekian dan terima kasih.